Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini, dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, tetap percaya dan tidak menjadi kecewa. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang ajaib ini akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tetap percaya dan tidak menjadi kecewa. Firman Tuhan saudara, Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau bertanya, siapakah orang yang tidak pernah dikecewakan? Maka saudara, semua orang pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Bisa saja karena ditipu, bisa saja karena tidak puas di dalam pencapaiannya. Bisa saja saudara, apa yang didoakan, apa yang diminta, bisa saja dia belum menerima. Ada orang yang kecewa. Sekalipun Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi ada orang yang tidak sabar dan menjadi kecewa. Ada juga orang yang kecewa kepada teman, kepada sahabat, kepada kekasih, bahkan kepada keluarga. Ada banyak penyebab dan macam-macam kekecewaan. Saudara, yang perlu kita ketahui, kekecewaan tidak hanya mempengaruhi keadaan emosi kita. Kekecewaan juga bahkan mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi penampilan serta raut wajah kita. Bukan hanya itu saudara, kekecewaan juga mempengaruhi iman kita. Oleh sebab itu, kekecewaan tidak bisa dilama-lamakan saudara. Tidak bisa disimpan, karena itu akan sangat merugikan. Kekecewaan sesegera mungkin, secepat mungkin harus diselesaikan ataupun dibereskan. Orang-orang yang tidak menyelesaikan masalah kecewa ini, maka orang tersebut akan sibuk dengan masalah hatinya, dan yang terjadi saudara, hidupnya tidak menjadi produktif, dan itu akan sangat merugikan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagaimana seorang Yohanes Pembaptis yang diutus oleh gurunya untuk menanyakan kepada Yesus, apakah dia adalah Mesias yang dinantikan itu. Yohanes Pembaptis kecewa karena akhirnya dia dipenjara. Di dalam kekecewaannya Yohanes menjadi ragu-ragu. Apakah Yesus itu Mesias atau harus menunggu yang lain? Padahal dialah yang
menyatakan, memproklamirkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Seorang nabi saja, saudara, seperti Yohanes Pembaptis, bisa kecewa. Apalagi kita, saudara. Saudara, kalau kita membaca jawaban Yesus, ya, Yesus tidak hanya menyatakan tindakan-tindakannya yang menguatkan kehadirannya sebagai juru selamat yang dijanjikan, tetapi dia juga memberikan pengajaran kepada tentang sikap ataupun keyakinan yang benar. Meskipun Yohanes merasa kecewa karena situasinya, Yesus menegaskan bahwa orang yang tidak tersandung karena dia adalah berbahagia. Artinya apa, saudara? Dari pengalaman Yohanes Pembaptis, kita bisa belajar untuk tidak menjadi kecewa ketika hidup tidak sesuai dengan harapan, atau ketika kita menghadapi cobaan yang sulit. Maka sebaiknya kita harus mempercayai bahwa Allah tetap setia dan kuasanya tidak pernah berubah. Bahkan, saudara, dalam kesulitan sekalipun, kita bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi, saudara, belajar dari pengalaman seorang Rasul Paulus, apa yang dia lakukan waktu ia ditolak dalam pelayanannya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 11, Paulus mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Paulus dan seluruh rekan pelayanannya menyatakan rasa syukurnya, karena oleh kemurahan Allah mereka menerima pelayanan untuk memberitakan Injil. Kesetiaan dan ketekunan mereka dalam bekerja dinyatakan bahwa kami tidak tawar hati. Sekalipun ada tekanan ketika mereka memberitakan Injil, tetapi mereka tidak menyerah dalam pelayanan. Bahkan dikatakan mereka semakin giat, saudara, mengerjakan pelayanan dan kemajuan pemberitaan Injil. Tidak menjadi kecewa adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan kita. Menjadi kecewa akan mengganggu kesehatan mental dan emosi, serta memperburuk kualitas hidup. So penting sekali untuk tetap menjadi positif dan berharap dalam segala situasi adalah untuk menjaga kesehatan mental dan emosi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan bahwa setiap kita adalah bagian yang Tuhan inginkan dalam pelayanan. Apapun yang kita alami, masalah apapun, beban apapun, atau peristiwa buruk apapun, kita tidak boleh tawar hati, tidak boleh kecewa, tidak boleh bimbang, tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Dengan iman yang kokoh, pengharapan yang teguh dalam Kristus, mari kita tidak tergoyahkan oleh kesulitan ataupun kekecewaan. Dan sebaliknya, marilah kita tetap setia. Marilah kita berserah kepada rencananya. Dan dengan demikian, kita akan menemukan sukacita sejati, kebahagiaan sejati. Untuk itu, saudara, janganlah hati kita merasa kecewa, karena semua mungkin yang menimpa kehidupan kita. Karena mungkin keadaan yang tidak seperti yang kita inginkan. Janganlah merasa kecewa, karena itu akan sangat merugikan kita, bahkan akan sangat mengganggu kesehatan kita. Apa yang harus kita lakukan? Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita adalah cara Tuhan untuk membentuk kita, bahkan menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh, luar biasa, dan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. So, sekali lagi, saudara, janganlah kecewa, tetaplah percaya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami, sebagaimanapun kami dilukai, dikecewakan oleh orang, kami tetap percaya dan tidak menjadi kecewa. Sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Hidup kami berkemenangan, penuh kebahagiaan, dan hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Tidak kecewa dalam kehidupan ini. Bahkan hidup kami ada dalam berkat Tuhan, serta boleh berkenan dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Sepanjang tahun ini Tuhan akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.